Warahmatullahi wabarakatuh. Wa'adina wa kulinatin salihullah Wa'adina mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin amin. Muhammad bin Muhammad al-Ghazali bin Sayyid Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tabarrukan bi Fatihatil kitab liannaha ibtida'u kulli amrin dzibalin wa khatimatu kulli du'ain mujab wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris sawab. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadih littafaqquhi fid din ala wafqi muradih wa usalli wa usallim ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qaili man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikri dzakirin wa sahwil ghafilin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Asadisatu an-nafi khataral wuku'i fis subhati wal haram li'annal halala la yatika illa qutan. Walaqad rawaina 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal halala la yatika illa qutan wal harama yatika juzafan juzafa. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisatu utawi kang sadis sadisatu utawi kang kaping 6. Yang nomor 6 iku annafihi setuhune iku tetep ing dalem ake mangan, terlalu banyak makan. Annafihi sesungguhnya banyak makan. Khataral wuku'i khotoro
anak kekhawatiran. Khotoro itu khawatir, khotoro khawatir. Ya. Khotoro bahasa Indonesianya khawatir. Padahal khawatir itu bahasa Jawa, bahasa Arab juga. Jamak dari khotoro, jadi khawatir. Khotoro khawatir. Al-wuqui tumiba fi subhati ing dalam subhat wal haram lan haram. Anna fi khataral wuqu'i fi subhati wal haram. Banyak makan akan menjerumuskan pada perbuatan subhat, perbuatan maksiat, perbuatan subhat wal harami dan haram. Sekali lagi, banyak makan akan menjerumuskan atau khawatir terhadap perbuatan maksiat, subhat dan haram. Li'annal halal la yatika illa qutan. Li'annal halal karena sesungguhnya halal, setune halal iku la yatika illa qutan, la yatika ora tumeka apa halal ing sira ka ing sira illa qutan angin hale sak kuwate, kutan sak kuwate. Sesuatu yang halal dimaksudkan hanya sebagai kekuatan untuk menguatkan badan atau bekal, hanya bekal. Sesungguhnya yang haram itu, yang halal itu adalah sesuatu hal ya, yang hanya sebagai bekal. Walaqad rawaina 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu satune kanjeng nabi ku qala ngendika innal halala la ya'tika illa qutan wal harama ya'tika juzafan juzafa. Innal halala sesungguhnya yang halal itu la ya'tika ora bakal ora tumeka apa halal ing sira illa angin illa ada tulis istisna, ada tulis istisna. Setiap ada tulis istisna, ada mustasna minhu, ada musanna. Kalau musanna setelah ila, kalau musanna minhu sebelum ila. Nah, ilahnya sendiri adatul istisna, alat pengecualian. Ila kutan, ila kutan. Istisna, ilah istisna itu ada dua macam, ada ilah muttasil, ada ilah munqati. Ada ilah muttasil, ada ilah munqati. Dua macam. Kalau ilah muttasil, musanna dan mustasna minhu itu sejenis sama, ya, sejenis atau sama. Tapi kalau munqati atau munfasil, musanna dan musanna minhu tidak nyambung atau tidak sejenis, tidak sejenis. Pokoknya beda. Yang dikecualikannya itu
beda. Seperti Nurdin pulang ke Pegadaian kecuali Pak Dedi, ya. Nurdin pulang ke Pegadaian kecuali Pak Dedi. Nah, itu mutasil apa mungkote? Mutasil atau mungkote? Ilahnya ila mungkote, terputus, atau munfasil, terpisah. Nurdin pulang ke Pegadaian kecuali Pak Dedi. Kenapa Pak Dedi nggak pulang? Ya orang sini. Pak Dedi kan orang Gria, jadi nggak pulang ke Pegadaian. Ngapain pulang? Nah itu mungkote, tidak nyambung, ya, tidak nyambung. Paham? La ilaha illallah. Ilahnya ilah mungkote apa ilah mutasil? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hati-hati. Ilahnya ilah munfasil atau mungkote. Sebab ilah itu makhluk, sedangkan Allah kholik. Kholik dengan makhluk nggak nyambung, atau beda, musanna dan mustasna minhunya beda. Paham? Ya, hati-hati membedakan ilah dengan Nurdin pulang kecuali siapa? Adam belum pulang, ya belum pulang kecuali Adam. Munkote apa mutasil? Mutasil, nyambung. Kenapa Adam belum pulang? Karena Adam sakit. Nurdin murid atau santri, Adam juga santri. Kedua-duanya sama-sama santri. Tapi kalau tadi yang satu santri, yang satu guru. Guru dengan santri beda. Kecuali Pak Dedi nggak pulang. Kenapa? Ngapain pulang? Orang Pak Dedi orang sini, jadi nggak pulang, ya. Paham? Ya. Nah itu perbedaan. Ada beberapa ilah, hasa, ada, khola, laisa, banyak. Adatul istisna. Innal halala la yatika illa kutan. Sesungguhnya perbuatan atau barang halal itu tidak akan tumiba ing siro kecuali kanggo kekuatan. Hanya sebatas kekuatan saja yang halal itu. Ya, sungguhnya yang halal tidak datang kepadamu melainkan sebagai bekal, sebagai apa? Ya, supaya kuatnya wungkul nu halal. Jadi dengan perbuatan dengan barang halal pasti kuat, dan hanya untuk secukupnya saja. Yang halal itu secukupnya, yang penting isuk-isuk makan, ya, untuk kekuatan, untuk bekal, tas makan matos. Jadi sunatullah, harus makan dulu walaupun lukmatan, sanajan satu suap, ya, sesuap. Kesananya enggak lagi. Beda dengan yang haram, ya, dengan yang haram. Wal haram yatika juzafa, wal harama dan perkara haram, wal harama dan yang haram yatika tumuka apa haram ing siro, kaknya yatika fa'ilnya fi'il fa'il, maf'ul bihnya kamu, fi'il fa'il haram, ya, maf'ulnya ka. Jadi tumeka
Opo sing tumeka? Barang haram. Kepada siapa? Kepada kamu. Makanya yatika tumeka opo barang haram ing sira juzafan juzafa. Sedangkan yang haram adalah yang haram datang kepadamu dengan juzafan juzafa. Juzafan juzafa itu borongan. Borongan itu aslinya alif borongan, maksudnya borongan melimpah, ya, melimpah banyak, melimpah atau banyak. Kalau kutan hanya sebatas kekuatan awak, kalau juzapan itu borongan atau melimpah. Wal harama yatika juzafan juzafa. Dan yang haram datang kepadamu dengan melimpah banyak, saking banyaknya, sehingga bingung untuk memilih. Kalau kita tidak rajin menseleksi barang haram, ya, barang haram sulit. Atau perbuatan yang subhat, perbuatan yang subhat. Ya, jadi itu banyak makan akan menjerumuskan pada perbuatan maksiat, subhat dan haram. Kalau haram jelas, udah jelas haram. Ini yang subhat. Yang subhat itu menurut mazhab Syafi'iyah, ya, mazhab ada 3 macam subhat. Yang pertama sesuatu yang haram bercampur dengan yang halal. Innal halala bayyinun wal haram bayyinun. Jelas, yang halal sudah jelas, yang haram jelas. Sesuatu yang haram bercampur dengan yang halal. Misalnya sesuatu yang halal bercampur dengan yang haram. Buah hasil curian termasuk kalau dimakan itu haram. Buah hasil curian kalau dimakan jelas haram. Lalu bercampur dengan sekeranjang buah yang halal. Campur buah-buahan dicampur dengan barang yang halal, sehingga bingung buah mana yang halal, buah mana yang haram. Nah, ini beli buah di pasar halal, yang ini hasil curian haram, disatukan blok. Nah, kita nggak tahu cirinya mana yang haram, mana yang halal. Terus kita makan, ya, itu namanya subhat. Makanya hati-hati, ini haram, yang ini belum jelas haram, ini halal. Yang halal halal, yang haram halal. Dipisahkan. Jangan sampai sesuatu yang haram bercampur dengan yang halal, ya. Itu yang pertama. Sesuatu yang halal bercampur dengan yang halal. Setelah bercampur kita bingung makan mana ini, makan mana. Yang kedua, perkara halal subhat itu. Lalu muncul keraguan. Perkara halal, kemudian muncul keraguan. Misal seorang sudah berwudu, ya, untuk melaksanakan sholat, lalu ia ragu
saya ini batal atau tidak, batal atau tidak, padahal sudah wudu, ya, sudah wudu. Ini subhatnya tidak berpengaruh apa-apa, tidak berpengaruh. Orang sudah wudu terus untuk sholat, nah, setelah itu ragu, saya ini udah batal apa belum? Nah, ya, udah batal apa belum? Itu kan ragu, perkara subhat itu, ragu antara halal dan tidak, antara batal dan tidak. Itu tidak berpengaruh, tetap langsung sholat dan sah ibadah, ya, dan sah ibadah. Kalau benar-benar sudah wudu, lantas di tengah-tengah itu kita ragu, saya ini batal apa belum, nah, lanjutkan saja, untuk sholat, dan sholatnya tetap sah. Nah, itu namanya perbuatan halal, perbuatan subhat. Kemudian yang ketiga, perkara yang belum jelas status. Perkara yang belum jelas statusnya, apakah halal atau haram, ya. Misal ketika seorang bepergian ke wilayah lain, Cirebon, Bandung, Jakarta, di tengah jalan mampir tukang warung atau rumah makan, ya, mampir di rumah makan, kita nggak tahu pemilik rumah makan itu muslim apa non muslim. Kita tidak tahu pemilik warung itu muslim atau non muslim, ataupun muslim tapi belum tahu. Di situ kan ada ikan, ada daging, ya, kita makan daging. Nah, kita bingung ini daging apa, ya, daging sapi, oke, daging sapi. Terus yang bunuhnya, yang nyembelihnya siapa, itu nggak jelas. Nah, pakai bismillah atau tidak, nggak jelas juga, ya. Nah, penting kedawak, ya. Biasa begitu kan, ya. Terima jadi asal subuh blowok, dimakan. Nah, hal seperti itu namanya perkara yang belum jelas halal haramnya, belum jelas halal haramnya. Menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, seperti itu namanya subhat. Nah, untuk supaya terhindar dari perbuatan subhat, ya, kita makan yang seperti itu jauh luar kota, nggak tahu siapa, disunahkan atau diperbolehkan untuk membaca doa. Makanya untuk baca doa bismillah, ya. Makanya kita kalau mau makan itu baca bismillah dulu. Kalaupun itu perbuatan atau perkara yang subhat, ya, yang nyembelihnya baca bismillah atau tidak, bodoh. Yang penting pas makannya bismillahirrahmanirrahim, itu sudah terwakili. Padahal halal itu. Makan di warung, kita punya duit, halal kan? Halal. Tapi yang kita makan belum tentu halal. Contoh daging, itu namanya perbuatan subhat. Agar terhindar dari subhat, makannya pakai bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalaupun sapi, ya,
tadinya padu gorehel wae, motong sapi atau motong ayam 100 kali itu potong krek sekaligus kelepek mati. Sapi pun demikian krek. Saking banyaknya gimana? Gak baca bismillah. Padu krek 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 krek. Nah itu kita dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim atau membaca doa Allahumma in kana hadat ta'amu Allahumma in kana hadat ta'amu halalan fawasi ala sahibihi wajhihi khairan Allahumma in kana hadat ta'amu halalan fawasi ala sahibihi wajhihi khairan. Ya Allah, jika makan yang saya makan ini halal, in kana hadat ta'amu halalan, jika yang kita makan ini halal, fawasi ala sahibihi, maka luaskanlah rezekinya. Fawasi ala sahibihi, maka luaskanlah rezekinya. Sahibi itu orang yang memberi makan, beri tukang warung yang memberi makan. Wazihi khairan, dan balaslah dengan kebaikan. Wazihi khairan, dan balaslah dengan kebaikan. Allahumma in kana hadat ta'amu halalan fawasi ala sahibi wazi khairan. Ya Allah, jika makanan yang saya makan ini halal, maka luaskanlah rezekinya dan balaslah dengan kebaikan. Wa in kana haraman wa subhatan faghfirli walahu wa in kana khairan wa in kana khairan wa in kana haraman wa in kana haraman au subhatan faghfirli walahu, dan jika makanan ini adalah haram, wa in kana haraman, dan jika makanan ini adalah haram, au subhatan, atau subhat, faghfirli walahu, maka ampunilah aku dan dia, ya, maka ampunilah aku dan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana apa? Bima razaqtana wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar itu terhindar dari siksa api neraka. Bisa yang makanan anu haram atau subhat, barangkali ada yang subhat, jadi ampunilah atau bebaskan dari api neraka. Allahumma in kana hadza ta'amu halalan fawasi ala sahibihi wazihi khairan. Allahumma in kana hadza ta'amu halalan, ya Allah, jika makanan yang saya makan ini halal, fawasi' ala sahibihi, maka luaskanlah rezekinya. Maksudnya orang yang memberi makan. Wajzihi khairan, dan balaslah dengan kebaikan. Wa in kana haraman aw subhatan faghfirli walahu, dan balaslah dengan kebaikan, ya. Wa in kana haraman, dan jika makanan ini adalah haram,
au subhatan atau subhat faghfirli walahu faghfirli walahu, maka ampunilah aku dan dia. Itu menurut kaul ulama dianjurkan untuk membaca doa agar terhindar dari perkara yang belum jelas status halal atau haramnya. Nah, jadi subhat itu ada 3 menurut mazhab Syafi'iyah. Yang pertama, sesuatu yang haram bercampur dengan yang halal. Sesuatu yang haram bercampur dengan yang halal. Yang kedua, perkara halal lalu muncul keraguan. Halal tapi muncul keraguan. Teruskan saja ya. Yang ketiga, perkara yang belum jelas status halal atau haramnya. Nah, itu saja, mudah-mudahan apa yang kita kaji barokah, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una rabbana wa faqih ahlana wa qurbatil lana. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.